semuanya, tetap semangat ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Tentu saja masih bersama dengan saya, Kak Yunita di Ruang Guru YR. Oke, sebelum memulai pembelajaran di Ruang Guru YR, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Pernahkah Anda menulis surat dan mengirimkannya ke temanmu? Atau pernahkah menulis surat dinas perizinan dari suatu instansi? Pasti keduanya memiliki format dan tampilan yang berbeda. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Mari kita belajar bersama dengan Ruang Guru YR tentang surat dinas dan surat pribadi. Disimak ya video pembelajaran berikut ini. Pengertian surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Sedangkan pengertian surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa yang dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah difahami, dan komunikatif. Sedangkan surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau organisasi yang ditunjukkan untuk perorangan, instansi, atau organisasi lainnya. Fungsi surat pribadi terdiri dari 1. Menanyakan kabar, 2. Keperluan pribadi, 3. Tujuan komunikasi pribadi yang lain. Fungsi surat dinas terdiri dari 1. Sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. 2. Sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. 3. Sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. 4. Sebagai alat bukti terutama surat perjanjian, dan lain-lain. Perbedaan surat dinas dan surat pribadi terdiri dari 1. Dari segi tujuan, surat dinas untuk keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Surat pribadi untuk keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lain. 2. Dari segi struktur, surat dinas memiliki kepala surat dan nomor surat. Surat pribadi tidak memiliki kepala surat dan nomor surat. Struktur lainnya tidak jauh berbeda antara surat dinas dan surat pribadi. 3. Dari segi bahasa, bahasa surat dinas yaitu bahasa baku. Sedangkan surat pribadi menggunakan bahasa tidak formal, tetapi sopan dan ragam bahasa yang digunakan bergantung pada penerima surat. 4. Dari segi kata sapaan, surat dinas bersifat formal. Sedangkan kata sapaan yang digunakan surat pribadi seperti orang yang sedang melakukan percakapan. Berikut adalah struktur surat pribadi beserta contohnya. Struktur surat pribadi terdiri dari 1. Tempat dan tanggal penulisan surat, 2. Tujuan surat, 3. Salam pembuka, 4. Isi surat, 5. Salam penutup, dan 6. Identitas pengirim surat. Saya jelaskan ya struktur beserta contohnya. Struktur yang pertama yaitu tentang tempat dan tanggal penulisan surat. Tempat dan tanggal penulisan surat ini yaitu tentang
tempat di mana dan tanggal berapa kalian menulis surat. Di contoh ini tempatnya di Jakarta dan tanggal penulisan surat ketika tanggal 9 September 2016. Tujuan surat. Tujuan surat yaitu ditunjukkan kepada siapa kita menulis surat. Misalnya di contoh ini, untuk orang tuanya. Contohnya, untuk orang tuaku tercinta. Lah, orang tuanya ada di mana? Di Yogyakarta. Jadi harus ditulis secara lengkap. Ditunjukkan kepada siapa dan di mana ditunjukkan surat yang kita tuju. Struktur yang ketiga yaitu salam pembuka. Bagi yang muslim bisa menggunakan salam pembuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang non-muslim bisa juga dengan salam pembuka Halo sahabatku tercinta, salam rindu ya. Bagian isi surat. Bagian isi surat bergantung si penulis surat ingin menyampaikan ke penerima surat. Misalnya bisa tentang menanyakan kabar, tentang kerinduannya, dan lain sebagainya. Di contoh ini, yaitu si penulis surat yang menanyakan kabarnya ke orang tuanya dan mengungkapkan kerinduannya kepada ke orang tuanya. Salam penutup. Salam penutup contohnya yaitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir, identitas pengirim surat. Identitas pengirim surat yaitu ini nama lengkap dari si penulis surat beserta tanda tangannya. Di contoh ini misalnya salam rindu. Tanda tangannya nanti ditandatanganin dan ditulis namanya Sinta Bahwa. Struktur surat dinas terdiri dari 1. Kop surat, 2. Tanggal surat, 3. Nomor surat, 4. Lampiran, 5. Perihal, 6. Alamat, 7. Salam pembuka, 8. Isi surat, 9. Salam penutup, 10. Nama dan stempel, 11. Tembusan. Saya jelaskan ya struktur surat dinas beserta contohnya. 1. Kop surat. Kop surat merupakan bagian awal dan teratas dari sebuah surat perdinasan. Fungsinya untuk menjelaskan dari mana instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Biasanya kop surat terdiri dari logo instansi, nama instansi, alamat instansi, nomor telepon, dan email instansi. Kalian perhatikan ya, di contoh surat dinas ini saya tandai dengan angka nomor 1. Ada nama instansi, alamat, namun di sini alamat tidak dijelaskan secara lengkap. Dan nomor telepon tidak ada dan alamat email. Jika kalian menulis surat dinas, harus kalian tulis alamat lengkapnya, nomor telepon, alamat email. Identitasnya harus lengkap. 2. Tanggal surat. Saat membuat suatu surat dinas, jangan lupa untuk selalu mencantumkan tanggal. Dengan adanya tanggal surat akan memudahkan kita untuk mengingat kapan waktu surat ini dikeluarkan. Di contoh ini saya tandai di angka nomor 3 karena ada kekeliruan, yaitu tanggal 23 November 2015. Dan ini bergantung kalian menulisnya pada tanggal berapa. Jika kalian menulis pada tanggal sekarang misalnya 2 Februari 2021. 3. Nomor surat. Nomor surat dalam sebuah surat dinas adalah hal wajib bagi sebuah instansi yang mengeluarkan surat dinas. Adanya nomor surat akan memudahkan bagian administrasi dalam menyusun pengarsipan surat. Nomor surat dicontoh saya tandai dengan angka nomor 2, karena ini urutannya tadi ada kekeliruan ya, mohon maaf. Dan struktur surat sudah saya jelaskan, strukturnya sesuai apa yang saya jelaskan tadi. Nomor surat ini yaitu 08 K garis miring UKS. Dan itu bergantung surat yang dikeluarkan dari suatu instansi nomornya berapa. Lampiran. Lampiran dalam surat dinas berisi tentang berkas
atau informasi tambahan yang perlu disampaikan. Biasanya adanya lampiran ini menjadi alat kelengkapan dalam surat dinas yang tidak termuat dalam surat utama. Di contoh saya tandai dengan angka nomor 4. Lampiran ini bergantung berapa ada berkas di surat tersebut. Misalnya ada 2 lampiran lagi atau 1 saja, 3. Nah, kalian tulis sesuai apa adanya. Kalau di contoh ini hanya 1 berkas, maka ditulis 1 berkas. Perihal. Perihal, pada bagian perihal surat dinas menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan dikeluarkannya surat dinas tersebut. Perihal ini disingkat sama saja dengan hal. Kalau di contoh saya tandai dengan angka nomor 5, yaitu misalnya tentang permohonan izin. Kalian tulis hal atau perihal permohonan izin. Sebelum melanjutkan ke struktur selanjutnya, saya jelaskan lam, hal yang tertulis pada contoh itu tertulis singkat kan? Padahal saya menjelaskan tadi ada nomor, lampiran, perihal. Nah, jika kalian menuliskannya tidak singkat dengan tulisan nomor, maka kalian lampiran harus ditulis juga dengan kata lampiran, perihal, semuanya tidak disingkat. Jika kalian ditulis singkat seperti di contoh lam, hal, maka ketiga-tiganya harus ditulis secara singkat. Ingat ya. Nah, alamat surat. Alamat surat dalam surat perdinasan ini ada baiknya dicantumkan alamat penerima. Informasi alamat penerima ini akan berguna untuk orang yang mengirimkan surat dan menjadikan surat dinas lebih resmi. Surat. Di contoh saya tandai dengan angka nomor 6. Salam pembuka. Seperti halnya surat lainnya, surat dinas juga wajib menggunakan salam pembuka yang formal agar surat dinas terlihat lebih resmi. Contoh saya tandai dengan angka nomor 7. Isi surat. Pada bagian isi surat, sebaiknya menjelaskan secara detail, singkat, dan padat mengenai maksud dan tujuan pembuat surat. Sampaikan pokok permasalahan dan dihindari tulisan yang bertele-tele dalam surat dinas. Contoh saya tandai dengan angka nomor 8. Di sini menjelaskan isi surat yang ingin disampaikan ke penerima surat. Dan salam penutup. Jangan lupakan salam penutup sebagai bagian akhir surat. Penggunaan salam penutup ini merupakan bentuk rasa hormat dan sopan santun kepada penerima surat serta menunjukkan akhir dari surat. Saya tandai dengan angka nomor 9, yaitu terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Nama dan stempel. Yang tidak kalah penting adalah pencantuman nama penjabat yang berwenang mengeluarkan surat dan stempel instansi penerbit surat. Di sini biasanya disertai dengan tanda tangannya juga. Di contoh saya tandai dengan angka nomor 10. Terakhir yaitu tembusan. Tembusan dibuat apabila ada pihak lain yang perlu mendapatkan informasi mengenai surat dinas yang kita buat. Tembusan ini bisa ada dan bisa juga tidak ada, bergantung dari isi surat tersebut. Contoh pada tayangan video ini saya tandai dengan angka nomor 11. Hormat kami, Ketua Panitia, tanda tangan Rozik Ahmad Zaini. Sudah pahamkah tentang video pembelajaran surat dinas dan surat pribadi? Jika kalian belum memahami, silakan mengulang video ini 1 kali lagi. Jika kalian sudah paham, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ditunggu ya video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.